Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini sudah hari ke-23 kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini artinya 7 hari lagi atau kurang lebih seminggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah bagi Anda yang masih bekerja, kayaknya di minggu-minggu ini Anda akan mendapatkan yang namanya THR. Nah banyak kemudian dari kita yang akhirnya menghambur-hamburkan THR karena excusesnya banyak banget. Ya udah sekali setahun ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah pertanyaannya sebenarnya euforia terima THR itu seperti apa sih? Nah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu euforia terima THR. Nah sebelum kita membahas euforianya gimana, kita akan membahas terlebih dahulu nih cara tepat menggunakan THR. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Rencana pengeluaran lebaran, nah ini menjadi sangat penting. Kan kita udah tahu nih ya, udah mau masuk bulan puasa, kita udah skema dulu nih, mapping dulu gitu ya. Kira-kira nanti kalau udah dapat THR gitu ya, kira-kira THR-nya ini mau diapakan seperti itu. Jadi kita dari awal banget sudah harus bikin skala prioritas nih, listing kira-kira apa aja yang akan dibeli atau dialokasikan kemana dari THR yang kita dapatkan. Jadi ini sangat penting untuk membuat rencana pengeluaran lebaran. Kita lanjut yang nomor 2. Prioritaskan untuk hutang. Ini juga penting ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang ketika kita dapat duit, kadang-kadang kita hilaf gitu ya. Wah ini kan duit saya, ini kan duit aku, THR aku, hak aku gitu. Akhirnya ya udah mau digunakan apa aja terserah. Tapi kita juga harus ingat apakah Anda masih punya tanggung jawab atau tanggungan yang disebut dengan hutang. Ada baiknya ketika Anda masih memiliki tanggungan berupa hutang, lebih baik Anda menyisihkan sebagian THR Anda untuk membayar hutang Anda. Kita lanjut yang nomor 3. Pisahkan untuk ditabung. Nah ini juga menjadi sangat penting ya. Kita bisa menabung kan sekarang banyak banget nih lembaga-lembaga untuk menyimpan uang, entah itu bank atau koperasi dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa ada satu alokasi khusus, satu pos khusus dari THR Anda supaya tidak habis begitu saja. Anda harus melakukan yang namanya menabung. Jangan sampai Anda di ghosting sama yang namanya THR ya. Jadi hilang itu THR tidak bersisa. Anda harus menabung di lembaga yang tepat. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Sisihkan untuk investasi. Nah ini juga penting ketika kita ngomongin uang gitu ya. Apalagi kita hidup di era modern di mana ya kadang-kadang kita harus berpikir bahwasanya kita tidak bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kita. Nah ini juga bisa dilakukan dengan investasi. Anda juga harus cross check dulu nih instrumen yang tepat seperti apa, lembaga yang pas seperti apa, yang kredibel seperti itu ya. Supaya investasi Anda berkembang secara positif. Kita lihat yang terakhir. Alokasi dana darurat. Nah ini menjadi sangat penting apalagi kita sekarang masih di masa pandemi gitu ya. Kita tidak tahu besok, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ke depan nasib kita seperti apa. Penting bagi kita untuk mengalokasikan dana darurat karena siapa tahu di depan ada dana-dana yang tidak kita duga seperti itu. Oke, itu dia tadi beberapa cara tepat untuk menggunakan THR dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini topik hari ini menarik sekali gitu ya. Karena minggu ini bagi Anda yang masih bekerja kayaknya akan mendapatkan THR Anda. Nah ini menjadi sangat penting untuk gimana cara tepat menggunakan THR supaya nggak di ghosting gitu ya. Kalau istilah sekarang yang lagi happening itu kayak menghilang begitu saja gitu ya. Hilang di telan bumi, menguap gitu ya. Tidak bersisa sama sekali. Nah untuk membahas gimana sih cara tepat untuk menggunakan THR Anda, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Bapak Joni Gunawan QWP, Indonesia's #1 Wealth Coach, the Top 10 Wealth and Finance Expert 2021 Yahoo Finance, dan CEO Hartanah Group. Wah sangat luar biasa, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Joni, apa kabar? Selamat pagi, kabarnya luar biasa baik. Wah luar biasa ini Pak Joni, Indonesia's #1 Wealth Coach, the Top 10 Wealth and Finance Expert 2021 Yahoo Finance, dan CEO Hartanah Group. Ini sangat luar biasa Pak Joni. Hari ini I'm feeling so honored untuk bisa ngobrol sama Pak Joni. Pak, hari ini kita akan membahas satu hal yang sering terjadi tapi sering terabaikan sama kita, THR. Nah, cara tepat menggunakan THR kita bahas satu-satu Pak. Yang pertama adalah apakah betul gitu ya, membuat rencana pengeluaran lebaran ini menjadi sangat penting atau menjadi cara yang tepat untuk menggunakan THR kita ini Pak?
Nah, cara tepat menggunakan THR adalah dengan menghabiskannya, ya kan? Tapi menghabiskannya itu harus dengan susunan prioritas yang tepat. Jadi itu yang harus diperhatikan, ya kan? Prioritasnya apa dulu? Sebaiknya dihabisin dengan cara yaitu nabung atau investasi, baru beli barang-barang dan lain-lain gitu kan. Barang kan dikonsumsi habis. Kalau kita nabung atau investasi dulu, nanti hasilnya lama-lama jadi pohon yang berbuah dan menghasilkan terus-menerus. Betul ya Pak ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang merencanakan gitu Pak Joni. Merencanakan kan kita tahu Lebaran kan semisal di tahun ini kan tanggal 13 Mei. Nah sebelum Lebaran, sebelum puasa itu kan pasti kita akan berpikir kita pasti akan dapat THR gitu ya. Kita ada tabungan lah seperti itu. Nah sebenarnya penting nggak sih untuk kemudian membuat rencana pengeluaran Lebaran? Kita mau ngapa-ngapain aja udah ditentuin dari awal gitu Pak. Supaya semuanya terstruktur dengan baik sesuai dengan skala prioritasnya masing-masing. Nah, itu sangat penting. Seringkali kalau tidak tersusun, kebablasan. Yes. Jadi malah memakai uang yang tidak kita ada atau kita mungkin kurang, tapi memaksakan. Akibatnya terlibat dengan hutang dan lain-lain. Jadi sebaiknya merencanakan sesuai dengan berkat atau yang kita terima, yaitu yang kita pakai gitu. Oke, berarti sangat penting ya, karena persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Tanpa persiapan yang ada hanyalah kegagalan gitu ya. Sama halnya dengan ketika kita ngomongin rencana pengeluaran Lebaran kita. Harus ada persiapan, salah satunya dengan rencana mapping pengeluaran Lebaran kita seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2 Pak. Apakah penting untuk memprioritaskan untuk membayar hutang ketika kita akan menggunakan THR kita ini Pak? Gimana nih? Oke. Hutang itu ada 2 macam hutang, ya. Ada hutang yang produktif, ada hutang yang konsumtif. Nah, hutang yang produktif itu bunganya relatif kecil dan menghasilkan, jadi dapat hasil lebih besar. Jadi sebenarnya hutang yang konsumtif itu yang harus diselesaikan secepatnya. Jadi kalau kita melunasi hutang secara prioritas, itu yang konsumtif, yang bunganya tinggi, tidak menghasilkan, itu harus secepatnya dilunaskan. Jadi kalau ada THR atau ada uang lebih, harusnya itu yang tos yang didulukan, karena itu bunganya besar dan konsumtif dan tidak menghasilkan, itu harus bereskan. Tapi kalau hutangnya produktif, itu menghasilkan, nah itu mungkin belum perlu buru-buru diselesaikan karena itu menghasilkan gitu loh. Jadi itu 2 manajemen hutang yang berbeda tergantung tipe hutangnya apa. Oke, berarti hari ini kita tahu nih ternyata jenis hutang ada 2 gitu. Hutang produktif dan hutang konsumtif. Kalau kita berbicaranya konteks THR yang katanya harus dihabiskan gitu ya Pak ya. Ternyata ini harus dihabiskan untuk yang konsumtif dulu gitu ya. Untuk hutang-hutang konsumtif. Kalau yang produktif kan dia ibarat pohon akan terus berbuah terus gitu ya Pak ya. Nah kalau yang konsumtif ini memang harus segera dialokasikan untuk membayar hutang konsumtif. Ini sangat luar biasa. Jadi kira-kira sekarang kita bisa menganalisis nih pemirsa. Kira-kira kita punya hutang produktif atau konsumtif. Harapannya adalah hutang produktif ya Pak ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang nomor 3 Pak. Nah ini juga sangat penting. Dari tadi juga Pak Joni sering nyebut ini gitu ya. Apakah kemudian cara menggunakan THR dengan tepat salah satunya adalah dengan menabung. Tapi kan sekarang kita juga harus tahu nih Pak, maksudnya kayak lembaga keuangan kan banyak, tapi kan ya kayak bank, koperasi, kita juga harus menemukan salah satu lembaga, entah itu bank atau koperasi yang memang kredibel dan bisa dipercaya untuk menyimpan uang kita nih Pak, gimana nih? Betul. Jadi itu salah satu faktor sangat penting ya untuk mencari yang kredibel, yang udah terbukti ya kan. Jadi supaya lembaga keuangan yang udah dapat izin dari pemerintah itu biasanya udah lewati banyak proses filter dan pengujian. Jadi seperti kita di Hartana Group, kita ada koperasi Hartana yang udah terbukti selama bertahun-tahun. Kita juga sangat transparan, kita audit ya setiap 3 bulan dan auditnya juga hasil bagus. Itu membuat orang tuh lebih percaya dengan lembaga seperti kita gitu, atau lembaga yang lain-lainnya yang juga sangat transparan cara pengelolaan uangnya. Jadi udah jelas mereka profesional dan transparan. Dan selain itu juga masuk kepada simpanan yang bunga berbunga yang bisa compound interest. Karena kalau bunga berbunga hasilnya pasti jauh lebih luar biasa, lipat ganda daripada yang tidak. Dan semakin dini, semakin awal kita nabung itu pasti hasil makin luar biasa. Nah, sangat hati-hati, banyak sekali yang perusahaan-perusahaan kesannya dia itu ada investasi atau
atau tabungan, ternyata bukan. Jadi itu aku sangat mati kepada teman-teman, banyak sekali perusahaan bodong seperti itu tuh harus kita lebih waspada ya. Jadi banyak izinnya nggak benar, tidak sesuai, tidak boleh izinnya tidak boleh nampung uang masyarakat, tapi dia melakukan seperti itu, dan itu sangat bahaya sekali. Oke, berarti sangat penting untuk memilih lembaga penyimpanan keuangan yang kredibel ya Pak ya, entah itu bank ataupun koperasi seperti yang tadi Pak Joni sebutkan. Nah ini juga mungkin yang selanjutnya ini ada hubungan seperti yang Pak Joni baru saja sebutkan, dan kayaknya kita sering gitu ya Pak ya, beberapa waktu belakangan, bukan beberapa waktu belakangan, tapi sering banget kayaknya di Indonesia ini terjadi investasi bodong Pak. Waduh, ini dana masyarakat sudah miliaran gitu ya, bahkan ratusan miliar yang akhirnya menghilang begitu saja, dan akhirnya banyak yang komplain, mengeluh seperti itu. Padahal sebenarnya dari awal kita sudah bisa harus tahu ini lembaga keuangan kredibel atau enggak gitu ya Pak ya. Memang menjadi edukasi yang sangat penting nih. Nah selanjutnya cara untuk menggunakan THR dengan tepat adalah sisihkan untuk investasi seperti itu. Berarti kita harus memilih instrumen yang tepat dan kembali lagi lembaga yang tepat juga ya Pak ya. Betul. Jadi selain instrumen dan lembaga yang tepat, juga melihat kita punya portfolio di mana. Kalau terlalu banyak di satu itu jadi resiko. Jadi harus punya investasi tabungan mungkin di banyak-banyak pundi. Jadi itu yang kita harus bagi pundi-pundinya, karena walaupun contoh institusi bank yang ternama yang sudah ratusan tahun juga bisa terjadi kolaps, kan udah terbukti ya. Jadi itu sudah dikelola dengan baik, udah sangat profesional, level internasional pun masih ada resiko seperti itu. Jadi sebaiknya kita bagi-bagi pundi supaya kita bagi-bagi resiko tersebut. Oke, Pak Joni, it's no doubt gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang investasi, pasti kita ngomongin return dong gitu ya. Pasti kita harus ngomongin return gitu kan. Tapi ada juga, ya ini sering kita dengar juga gitu, high risk, high return gitu kan. Nah sebenarnya return yang ideal, yang kan kadang-kadang di masyarakat, ini returnnya tinggi nih, bisa sampai 10%, 20%. Akhirnya banyak orang menyimpan dana mereka dan akhirnya bodong, hilang begitu saja. Yang ideal itu kira-kira berapa persen sih Pak kalau kita ngomongin tentang return investasi Pak? Jadi ini rule of thumb aja ya, of thumb aja ya. Sebenarnya kan kita tahu ada BI rate yang bunga ya udah diatur sama Bank Indonesia, yang sudah diatur seperti itu. Nah, kita aturannya gini aja. Orang yang terkaya, yang paling hebat dalam investasi yang saya kenal, yang terbukti secara lama, itu namanya Warren Buffett. Warren Buffett ya. Jadi orang terkaya dan suksesnya di dalam investasi, bukan di lain-lain. Dia cuma melakukan investasi. Dan track record menjadi orang yang terkaya, track recordnya setahun dia hanya dapat keuntungan 22,1% rata-rata. Ya, jadi banyak orang yang terkaya, yang terpinter, yang terhebat dalam investasi, dapatnya 1 tahun 22,1%, bukan 1 bulan loh, 1 tahun 22,1%. Nah, kalau ada yang klaim lebih hebat dan lebih banyak, berarti lebih hebat daripada orang terpintar terkaya di dunia. Itu jadi tanda tanya. Itu yang harus, kok kenapa bisa hasil seperti itu? Jadi bukannya nggak mungkin, cuman itu menjadi kita harus pelajari dan find out more. Kenapa kok bisa? Itu biasanya mengandung resiko kan, hal yang baru yang belum terbukti biasa seperti itu. Oke, berarti yang terkaya aja 22, berapa persen gitu ya Pak ya. Berarti kita harus lebih, nah ini juga pentingnya edukasi ya Pak ya, untuk kemudian memilih instrumen yang tepat, lembaga yang tepat. Kita juga harus tahu return of investment-nya, ROI-nya gitu ya Pak ya, untuk kemudian tahu ini kira-kira sehat atau enggak gitu ya. Penting juga ya Pak ya untuk kemudian diskusi, konsultasi ke coach-nya gitu ya Pak, untuk kemudian tahu ini kira-kira sehat atau enggak. Ini penting nggak Pak? Nah itu coach atau wealth planner yang sudah terlatih melihat bukan cuma dari satu produk, tapi dari banyak produk. Jadi kalau kita kerja atau usaha, kan kita nggak mungkin mantau semua market dan semua produk. Betul. Ya kita nggak tahu apa yang terbaru atau apa yang jadi news yang terbaru. Dengan ngobrol dengan wealth coach, dengan wealth planner, itu biasanya dikasih option macam-macam. Tapi pasti biar nasabah yang memilih ujungnya terakhirnya. Itu satu. Dan kedua juga melihat kayak ngaca. Kalau ngobrol sama wealth planner dan wealth coach, itu kayak kita ngaca, oh ternyata ada kurang di sini atau kelebihan di sana ya kan. Kadang-kadang kita
terjun tidak memperhatikan. Jadi waktu saat ada wealth coach, wealth planner, kenapa nih taruhan seperti ini? Kenapa? Jadi ada challenge ya, ada partnernya ya supaya bisa ngobrol dan diskusi gitu ya. Jadi itu sih ada baiknya dengan ngobrol dengan wealth coach dan planner supaya ada third party perspektif atas apa yang kita jalankan itu masih perlu ditingkatin apa. Jadi seperti pemain tenis dulu aku ingat Andre Agassi itu menjadi number one tennis player in the world ya kan, nomor satu dia pemain tenis, tapi dia masih butuh coach. Kenapa? Saat dia main ada butuh orang yang di samping lapangan melihat dia main, stroke-nya salah atau benar supaya dia bangun habit-habit yang membuat dia sukses. Sama wealth coach, wealth planner akan dari samping melihat dia jalannya udah salah atau benar supaya membenarkan si pemainnya. Oke, berarti penting bagi kita untuk konsultasi sama wealth coach ya, sangat luar biasa Pak Joni. Yang terakhir Pak, nah ini juga penting, alokasi dana darurat, apalagi di masa pandemi Pak, kita nggak ngerti besok, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan kemudian apa yang terjadi sama kita. Ini menjadi penting juga ya Pak ya, untuk mengalokasikan sejumlah atau sebagian THR kita untuk alokasi dana darurat. Gimana nih Pak Joni? Ini lebih penting, lebih prioritas daripada investasi. Oke. Kalau belum ada dana darurat, jangan investasi. Karena kenapa? Kalau ada sesuatu terjadi, nggak ada dana darurat, investasi harus mungkin dijual atau dipetik sebelum waktunya dan bisa akibat kerugian. Tapi jika ada dana darurat, ada bantalan, ada buffer, bisa pakai dulu, investasi tidak disentuh supaya tetap bisa bertumbuh dengan maksimal. Nah itu gunanya dana darurat, karena itu sangat penting dan harusnya itu dulu sebelum investasi. Kalau belum ada darurat, jangan investasi, utamain dana daruratnya dulu disiapkan. Oke, ini penting sekali untuk menggunakan dana darurat atau mengalokasikan dana darurat sebelum ada berinvestasi. Berarti kalau investasi itu benar-benar idle money ya Pak ya, uang yang memang tidak diotak-atik sama sekali, kecuali kalau kita sudah punya alokasi dana darurat. Baik, terima kasih Bapak Joni Gunawan QWP, Indonesia's #1 wealth coach, the top 10 wealth and finance expert 2021 Yahoo Finance, dan CEO Hartanah Group sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Sehat-sehat terus Pak, semoga kita semuanya bisa bijak menggunakan THR kita. Selamat pagi, terima kasih Pak Joni. Selamat pagi, terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini topiknya kita banget nih pemirsa. Pokoknya ini menarik sekali gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang puasa, lebaran, pasti salah satu yang identik. Terutama bagi Anda yang masih bekerja, masih diberikan rezeki sama Tuhan untuk bekerja. Anda insya Allah minggu-minggu ini akan mendapatkan THR seperti itu ya. Banyak yang kemudian kita hura-hura gitu ya. Kalau ngomongin tentang THR, habis semuanya, ghosting itu kemudian hilang lenyap seperti itu. Nah euforianya, pertanyaannya, ini seperti apa sih? Apakah akan selalu berulang terus setiap tahun kalau kita dapat THR, euforianya akan sama terus gitu ya, creating the vibes gitu ya. Nah pertanyaannya, vibe-nya ini real vibes atau fake vibes? Nah inilah topik yang kita bahas hari ini, yaitu euforia terima THR. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan agak galau gitu ya ngomongin tentang THR, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Elvi Vianita, SPAC Psikolog dari Enlighten Consulting. Assalamualaikum Mbak Elvi, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Mat. Halo pemirsa semuanya. Oke Mbak Elvi, kita ketemu lagi Mbak secara virtual. Aku di Jakarta, Mbak Elvi di Bandung. Oke, Mbak Elvi, hari ini kita akan membahas satu hal yang kadang-kadang kita denial ya. Gitu. Kalau ngomongin tentang THR, ya udah sih excuse lah, 1 kali setahun ini gitu kan. Nah sebelum kita ngomongin tentang excuse yang banyak banget itu gitu ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin tentang lebaran Mbak, sebenarnya suasana hati seperti apa sih yang mostly dirasakan sama umat muslim gitu? Bisa reaksinya bermacam-macam sih ya Mas ya. Saya rasa sih tergantung preference masing-masing. Ada yang tadi Mas Mat bilang, namanya juga uang THR ya, habis aja semua gitu ya. Ada juga yang berpikir mungkin ajarannya Pak Joni banget, investasi dulu begitu ya. Ada juga yang nggak nyambung sama sekali. Ada extra money, ada extra waktu.
kenapa nggak liburan aja? Oke. Alasan deh sama keluarga nggak usah ketemuan dulu. Sebenarnya macam-macam ya Mas ya. Oke, berarti macam-macam rasanya gitu ya. Benar. Berarti ini kan bisa nggak sih Mbak muncul kayak excuse gitu? Ya udah deh, sekali setahun ini nggak apa-apa, agak longgar dikit gitu. Hal ini dipengaruhi sama kondisi psikologi seseorang juga atau memanfaatkan momen yang Lebaran cuma sekali setahun sih Mbak? Sebenarnya sih kondisi psikologisnya akan sangat berpengaruh sekali ya Mas ya. Terutama kalau kita lihat kan orang itu kalau terima uang besar ada beberapa yang tanda kutip kalap ya, semua dihabiskan gitu ya. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi ada beberapa orang ya, entah bagaimana dia berhasil mengontrol dirinya dan tidak di-spend semuanya dalam satu kali waktu gitu ya. Secara psikologis ini sangat menarik sekali. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan mereka berdua gitu ya, dua kelompok itu tadi. Yang satu adalah orang-orang yang kelegaannya didapatkan ketika sudah mendapatkan barang. Sedangkan kelompok yang berikutnya kelegaannya adalah kalau dia bisa menghemat lewat menawar atau menghemat sehingga dia bisa menabung begitu ya. Nah, mekanisme apa sih kok yang satu bisa terkontrol dan yang satu tidak? Ada apa di isi kepala mereka? Jadi sebenarnya di bagian otak kita, kalau kita bahas secara fisik dulu ya Mas ya, ada bagian yang kecil sekali bernama insula. Nah, bagian ini letaknya agak sedikit di dalam permukaan otak ya. Bagian ini tidak pernah mendapatkan perhatian dari ilmuwan sampai dengan akhir-akhir ini. Padahal bagian ini adalah yang sangat penting sekali untuk mengontrol perilaku, terutama dari sisi impuls dan dorongan. Ya, jadi kalau orang yang bisa menuruti nasihatnya Pak Joni tadi ya, investasi dulu gitu ya, adalah orang-orang yang seperti ini. Jadi dia kalau ngelihat barang Lebaran ini, aku ada duit, kemudian ada barang bagus, sudah tentu dia tergoda dong ya. Dia akan dipenuhi dengan impuls, saya pengen barang itu juga ya. Nah, tapi kemudian ada sesuatu di diri dia yang membuat dia berpikir ya. Dia akan memikirkan bagaimana impact keuangan jangka panjangnya. Dia juga akan berpikir juga apakah kualitas barang yang dibeli sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Nah, pemikiran ini akan menstimulasi bagian insula itu tadi. Dan kalau bagian insula tadi sudah terstimulasi, akan kecil sekali kemungkinannya kita untuk bertindak sesuai yang dimaksudkan itu tadi. Jadi kecil sekali kemungkinannya kita untuk membeli. Ya. Jadi pada orang-orang yang pandai mengontrol dirinya, insula ini gampang tersimulasi oleh perasaan tidak nyaman akibat rasionalisasi itu tadi. Ya. Nah, jadi menarik sekali nih ya bagi ibu-ibu yang nggak bisa nahan diri untuk belanja. Kalau gitu saya mesti ngapain nih supaya insula saya gampang teraktifkan, gitu ya? Caranya simpel, Mas Mat. Kalau saya mah selalu balik lagi ya, lakukan meditasi. Meditasi yang dilakukan akan mengaktifkan bagian insula itu tadi sehingga kita bisa gampang mengontrol perilaku kita, terutama untuk dorongan impuls yang begitu menekan kita untuk melakukan sesuatu. Kan kalau kita lihat ya, orang-orang yang meditasi itu kan kelihatan tenang ya, kelihatan damai ya. Alhamdulillah teman-teman saya yang doyan meditasi, saya belum pernah ketemu ya mereka adalah impulsive buyer, belum pernah ada ya. Jadi orang-orang yang sering meditasi itu kan orang-orang yang kepuasannya lebih banyak didapatkan di dalam diri mereka sendiri ketimbang di luar. Jadi dia nggak terlalu tergoda untuk beli ini beli itu segala macam untuk mengesankan orang lain. Begitu Mas. Oke, berarti dari kalimat Mbak Elvi ini aku harus belajar meditasi. Meditasi Mas, meditasi tidak sulit kok. Supaya nggak jadi impulsif buyer gitu ya. Oke, tapi gini Mbak, ketika orang akhirnya dengan insulanya tadi sudah dilatih gitu ya, untuk kemudian mencoba mengekang diri, tapi ketika akhirnya oke lah nggak apa-apa sekali setahun gitu ya Mbak ya, dengan embel-embel ya, tedeng aling-alingnya adalah supaya bisa bahagia. Itu kan pertanyaannya seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya bahagia ini akan the real bahagia atau justru malah akhirnya kepikiran karena over expenses gitu, over budget yang akhirnya Lebaran malah kepikiran ya ampun THR-nya habis nih, besok mau gini bingung gitu Mbak, gimana nih? Jadi nih Mas, ada sekali banyak sekali. Jadi pendekatan yang saya terangkan di sini adalah pendekatan positif psikologi ya. Ada banyak sekali tips dan triks bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan uang yang kita dapatkan untuk kebahagiaan. Ya. Tapi yang uang saya bicarakan di sini adalah tentu saja uang ekstra ya. Dimarahin saya nanti Pak Joni ya kalau uang ini dipakai buat yang saya sarankan nanti gitu ya. Jadi benar-benar kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan menabung, kebutuhan investasi sudah dipenuhi gitu ya. Nah, bagaimana uang sisa ini kita maksimalkan guna membuat kita bahagia? Yang pertama adalah melakukan
untuk orang lain. Jadi uang ini dipergunakan untuk diberikan kepada orang lain. Tapi sekali lagi tidak boleh untuk mengesankan orang lain. Jadi kadang-kadang kita memberi ya, ada rasa di dalam diri kita ingin mendapatkan pengakuan ya, ingin orang itu memuji begitu ya, itu harus bersih dari rasa itu ya. Jadi kalau dalam Islam itu kan nggak boleh judulnya riya ya. Kalau saya menangkap Allah tidak mengizinkan kita untuk riya, karena sebenarnya Allah tuh pengen membuat kita merasakan manfaat luar biasa yang didapatkan dari tindakan memberi ini ya. Tindakan memberi ini adalah yang paling disarankan membuat kita bahagia. Jadi kalau peribahasanya orang Chinese tuh ya, di tangan orang yang memberi bunga mawar masih tersisa bau wangi ya. Memang kebahagiaan yang didapatkan ketika memberi ini bukan jenis kebahagiaan yang meluap-luap, tapi lebih ke arah kita memiliki persepsi yang baik tentang diri kita sendiri. We are feel so good, semacam itu. Kita lebih merasa percaya diri, kita lebih merasa optimis, merasa memiliki kontrol terhadap kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah dia mengurangi yang namanya depresi. Karena apa? Ketika kita memberi, fokus kita adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Jadi kita bukan sedang berpikir, aduh malangnya diriku. Nah udah mulai berkurang tuh yang gitu. Aku adalah makhluk yang paling merana, udah mulai berkurang karena fokusnya udah mulai orang lain. Gitu ya. Nah itu prinsip pertama Mas. Okay. Agak banyak gak apa-apa? Ya. Beberapa prinsip. Oke, yang mungkin nanti akan kita lanjut setelah break, Mbak. Oh iya. Maaf. Ada beberapa prinsip yang lain ya, permisa. Oke, satu tips sudah, nanti akan kita bahas tips-tips selanjutnya setelah break ya Mbak ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini semangat sekali Mbak Elvi menjelaskannya. Jadi Anda juga harus semangat untuk tanya seputar THR gitu ya di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Seru banget ini obrolan kita pagi hari ini di Bincang Sehati. Kalau ngomongin tentang THR, it's a never ending talk ya. Kayaknya nggak ada selesainya gitu ya. Makanya kita harus bijak banget untuk menggunakan THR kita dengan euforia yang ada. Kita lanjut lagi dengan Mbak Elvi Vianita, SPSI Psikolog dari Enlighten Consulting. Mbak Elvi, lanjut lagi Mbak. Tadi kepotong, baru satu tips Mbak. Oke. Lanjut. Ya, jadi tips yang pertama adalah memberi dengan ikhlas dan tulus hati dan bukan untuk mengesankan orang lain ya. Dan yang kedua adalah ketimbang kita membeli barang untuk tujuan kemewahan, lebih baik kita membeli yang namanya pengalaman. Pengalaman itu bisa macam-macam. Yang pertama adalah pengalaman yang berbayar. Misalnya kita nonton turnamen, kita nonton konser, kita ikut kursus memasak. Bisa juga pengalaman yang tidak berbayar. Ikut kursus memasaknya di YouTube saja misalnya. Atau di keluarga nih ya, kan kita ngumpul mulu serumah. Kenapa nggak bikin nyobain game baru yang dapat dari internet buat dimainkan sekeluarga? Itu kan juga pengalaman yang nggak perlu bayar. Atau kita membeli benda juga boleh, tapi bendanya itu lebih ditujukan untuk mendapatkan pengalaman. Misalnya saja beli sepatu kets baru yang memungkinkan kita untuk menelusuri daerah yang belum pernah kita kenal di sekitar rumah kita, misalnya ya. Jadi jalan-jalan murah gitu. Atau juga misalnya kita beli peralatan yoga yang cukup lengkap, kan di internet tuh sekarang murah-murah ya, belanja online gitu ya, nggak harus mahal. Kan semua tempat nge-gym sekarang hampir semua tutup, jadi kenapa nggak kita yoga di rumah saja, misalkan seperti itu. Nah, kenapa saya lebih menyarankan kita membeli pengalaman ketimbang barang mewah? Karena yang namanya barang mewah itu rentan dengan yang namanya hedonic adaptation. Nah, hedonic adaptation ini apa sih? Barang apapun mewahnya, seberapapun kita bayar mahal, seberapapun kita senang banget dengan barang itu, lama-lama kerasa biasa saja. Bukan tidak mungkin lama-lama kita bosan, ya nggak sih? Terus kita pengen beli barang baru lagi, selalu begitu ya. Tapi yang namanya pengalaman itu kan relatif tahan dan lekang waktu. Jadi kita entahlah kapan inget-inget lagi, justru akan terasa semakin bahagia dan semakin membuat kita senang, begitu. Nah, prinsip yang kedua masih nyambung dengan yang tadi terkait dengan konsep hedonic adaptation. Jadi daripada kita beli barang yang gede, mahal, seluruh budget
sisa itu tadi dihabiskan, kenapa nggak kita beli barang yang kecil-kecil saja, yang murah-murah, nggak semahal yang gede itu tadi, sehingga kalau bosan pun kita masih bisa beli lagi, dan beli lagi. Jadi sepanjang tahun kita bisa beli barang yang lucu-lucu dengan kebahagiaan yang relatif konstan sampai akhir tahun. Jadi misalnya nih, daripada kita beli flat TV yang gede, segede-gede gaban, taruhlah berapa ya, 12 juta misalkan gitu ya, kan ada tuh. Iya. Nah, kenapa nggak 12 juta itu kita pecah-pecah? Misalkan kita mengupgrade dari hal-hal yang biasa di rumah. Mandi misalnya ya, sabunnya yang beli yang mewahan dikit dong. Kan nggak ada tuh semahal-mahalnya sabun 12 juta, enggak lah ya. Cuma kan setiap kita mandi, kita jadi punya pengalaman seolah-olah kita di spa. Senang kan? Sisa uangnya lagi ngapain ya? Udah bosen dengan sabun, ayo beli misalkan peralatan minum kopi yang cantik-cantik gitu ya. Jadi sekali lagi biarpun kita cuma di rumah, tapi kita bisa merasakan seolah-olah seperti di kafe. Terus apa lagi? Ini masih banyak loh duitnya. Jadi nggak apa-apa kena hedonic adaptation, tapi kan uangnya masih sisa banyak, kita bisa beli lagi sampai THR berikutnya. Cantik kan? Oke ya, berarti memang caranya. Ya begitu. Satu lagi prinsipnya Mas, ini sedikit saja. Ada banyak sih sebenarnya pemirsa. Ini yang terakhir ya. Kalau kita membeli barang, lakukan pembayaran semua di awal dan tunda sedapat mungkin pemakaiannya. Nah, jadi ini agak sedikit berbeda mungkin dengan prinsipnya Pak Joni. Pak Joni pasti agak-agak against saya nih ya. Karena kalau orang finance bicara mengenai pembayaran, kalau bisa nanti kenapa enggak? Jadi uangnya bisa dipakai untuk yang lain. Tapi pendekatan ini beda, nggak bisa begitu. Karena apa? Kalau bayarnya nanti sesudah pakai barang, kebahagiaan pakai barangnya berkurang gitu ya. Kayak kartu kredit gitu ya. Kalau kartu kredit itu kan kita senang nih dapat barangnya, dinikmati. Begitu awal bulan kita harus bayar. Bete kan? Jadi berkuranglah rasa bahagia memiliki barang itu. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini kalau mau diaplikasikan. Misalkan kita mau traveling, ya. Semuanya dibayarkan di awal. Hotel, akomodasi, uangnya akan nanti dipakai untuk makan, dimasukkan di kotak ya. Jadi semua sudah dikeluarin dari tabungan kita, disisihkan. Kemudian tunda selama mungkin pemakaiannya. Maksudnya apa? Jadi buat perjalanan itu sesuatu yang direncanakan. Taruhlah let's say misalkan 3 bulan lagi. Kenapa harus begitu? Karena ada yang namanya anticipatory happiness. Nah, itu apa? Jadi kita kan nginget-nginget nih, 3 bulan lagi saya mau liburan. Itu kan senang. 2 bulan lagi saya mau liburan gitu ya. Jadi selama 3 bulan ini kita terus-menerus senang karena 3 bulan lagi saya mau liburan. Inilah yang disebut sebagai anticipatory happiness. Dan menurut para ahli, anticipatory happiness ini bahkan lebih membahagiakan ketimbang liburannya itu sendiri. Jadi merencanakan dan menanti liburan atau menanti sesuatu yang big itu sebenarnya lebih membahagiakan ketimbang melakukan hal itu sendiri. Jadi ini kan sebenarnya akal-akalan ya Mas ya, duitnya sama ya, tapi dilakukan di awal, dijeda sehingga mungkin bahagianya terasa dari sebelumnya. Nah, itu dia bahagia ya. Oke, Mbak Elvi, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Mbak Elvi, aku akan coba bacakan ya Mbak ya. Ini dari @Nurrohmah. Tradisi di keluarga saya itu kalau lebaran pada ngasih angpau. Wah, ini kayaknya semua orang nih ya Mbak ya. Mungkin untuk anggota keluarga lain itu nggak seberapa. Tapi kalau buat saya itu jumlahnya besar. Saya harus gimana ya biar nggak malu dan was-was setiap lebaran tiba. Wah, ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin lebaran harus bahagia ya Mbak ya. Tapi ini harus was-was gitu ya. Dan malu kalau akhirnya mungkin angpaunya nggak sebesar yang saudara-saudara yang lain. Ini kayaknya bukan masalahnya Mbak Nur aja nih. Kayaknya masalah semua orang termasuk saya juga mungkin ini bagaimana nih. Nah, sebenarnya gini ya Mas ya, prinsip kita memberi harus ikhlas gitu ya untuk mendapatkan manfaat sebesarnya dari kegiatan memberi. Nah, kalau kita merasa malu, sebenarnya karena apa sih? Karena kita membayangkan apa yang menjadi penilaian dari orang lain terhadap diri kita. Benar ya? Betul. Nah, itu yang seharusnya ditiadakan. Itulah yang disebut sebagai tidak ikhlas. Karena kita membayangkan nih, nanti apa kata orang? Itu kan nggak ikhlas dong berarti gitu. Kemudian kalau menurut saya ya semua orang itu pusing dengan pikiran mereka sendiri, tapi kita selalu berpikir mengenai apa yang orang lain pikir mengenai diri kita gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu. Jadi kita ribet sama diri kita sendiri ya. Iya, sebenarnya kita mikirin orang lain itu mikir apa ya soal kita. Padahal setiap orang juga berpikirnya begitu ya. Betul. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu dipikirkan. Lagi pula yang namanya memberi itu kan bisa macam-macam. Tidak harus dalam bentuk uang. Bahkan kalau jadi agak-agak kasih pengajian nih. Kalau Rasulullah bilang itu kan tersenyum juga bisa merupakan ungkapan memberi, menolong orang lain, membantu, itu kan juga memberi. Dan mungkin orang akan lebih mengapresiasi apa yang kita lakukan tidak selalu dalam bentuk uang.
Begitu Jadi mungkin, Mas. jangan malu, jangan takut, jangan was-was karena memberi intinya senyum aja itu ibadah dan sedekah gitu ya Mbak Iya, Elvi ya. benar. Jadi Justru jangan takut. Benar, justru kalau kita malu kita harus berpikir, saya ikhlas nggak sih sebenarnya? Kok pemikiran mengenai orang lain ada di kepala saya? Kenapa bukan pemikiran apa yang Allah pikir tentang saya? Oke, ini kayak apa ya? What universe gives you is what you think universe gives you gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan itu ya sesuai dengan apa yang kita rasakan terhadap diri kita gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Rohmah dan tetap semangat dan bahagia di hari raya ya. Oke, Mbak, ini juga aku mau tanya nih gini. Ketika bijak atau tidaknya orang mengelola THR atau keuangan dalam konteks umumnya gitu ya Mbak ya. Ini tergantung depend on sifat atau karakter atau kepribadian seseorang sih Mbak. Oh ya, oke. Jadi selain insula, sesuatu yang sifatnya di otak, ada juga konsep yang namanya delaying gratification. Ya, delaying gratification ini apa sih? Ini adalah kecenderungan seseorang untuk menunda pemuasan kebutuhan yang sekarang, guna mendapatkan kepuasan yang lebih besar di masa depan atau mendapatkan imbalan yang lebih besar. Ya, jadi nggak ditahan sekarang supaya dapat yang lebih gede. Istilahnya adalah gitu. Kalau insula tadi tersimulasi oleh perasaan tidak nyaman. Kalau delaying gratification tersimulasi oleh bayangan ke depannya, kita nanti mau dapat yang lebih bigger atau tidak. Jadi konsep ini didapatkan dari eksperimen ya Mas ya. Ada sekelompok anak dikumpulkan di dalam suatu ruangan. Di hadapan mereka disediakan semangkuk marshmallow ya. Kepada anak-anak itu dibilang gitu. Kamu boleh makan marshmallow itu, tapi kalau kamu menunggu 10 menit kamu akan dapat 2 mangkok marshmallow begitu ya. Dan ini penelitian yang sangat menarik sekali ya. Karena apa? Anak-anak yang berhasil menahan dirinya selama 10 menit adalah anak-anak yang memiliki peluang sukses lebih besar. Jadi pada anak-anak ini, mereka tuh seperti ini Mas. Saya main gamenya nanti deh, saya jalan-jalannya nanti deh. Karena apa? Saya ada PR nih, saya kerjain PR dulu sehingga nanti main game dan jalan-jalannya lebih tenang gitu ya, nggak ada beban. Ini yang disebut sebagai menunda kepuasan untuk dapat kepuasan yang lebih besar ya. Nah kemudian ada juga yang saya kuliah nggak apa-apa deh, saya kerja berat, saya mengupayakan sedapat mungkin supaya kerja lembur dan lain sebagainya, nggak apa-apa begitu ya. Karena nanti kalau saya bekerja, saya akan dapat gaji yang lebih besar, misalkan begitu. Ini yang disebut sebagai menunda kepuasan untuk mendapatkan reward yang lebih besar. Jadi wajar ya kalau anak-anak ini kemungkinan suksesnya lebih besar. Nah kembali lagi kalau kita boros-borosan nih, apa yang terjadi dengan diri kita? Jadi sebenarnya mungkin kita bisa melihat nih, seperti yang dikatakan oleh Pak Joni tadi, dapat extra money, kita harus invest. Saya tahu kalau dengan diinvest nanti duitnya bisa lebih gede di belakang. Saya bisa dapat membeli yang lebih mahal lagi, begitu ya. Tapi sesuatu di diri saya menyuruh saya untuk makan marshmallow-nya sekarang, gitu ya. Nah, jadi buat ibu-ibu di rumah nih ya, sangat penting sekali mengajarkan anak-anak kita mengenai yang namanya delaying gratification itu tadi pada anak-anak. Ini masih sempat nggak Mas ya kalau mau sharing tipsnya? Boleh sedikit? Boleh Mbak? ya? Ya, oke. Jadi ada beberapa tips yang dapat kita lakukan sebagai ibu untuk mengajarkan anak supaya punya delaying gratification. Yang pertama adalah ajarkan anak menabung, itu udah pasti ya. Yang kedua adalah ajarkan anak untuk membuat perencanaan. Jadi tanyakan pada dia. Jadi selalu kita metodenya bertanya. Jangan mendikte, tapi encourage dia dengan pertanyaan. Misalkan tanyakan, kamu maunya apa sih nak? Begitu ya. Dia akan menjawab kemudian. Caranya untuk ke sana bagaimana? Dia akan mengeluarkan beberapa deskripsi mengenai tindakan yang dilakukan. Kalau sudah gitu, bantu dia untuk membuat prioritas dan menilai mana yang paling tepat sekali lagi dengan pertanyaan lagi. Gitu ya. Jadi sehingga ia akan menjadi skillful. Dan yang berikutnya adalah kalau anak itu sudah cukup baik melakukannya, jangan lupa berikan pujian. Dan ajari dia untuk memuji diri sendiri juga. Kemudian ajari anak untuk berbicara yang baik mengenai dirinya sendiri. Positif self-talk namanya adalah itu ya. Jadi anak-anak kan kalau disuruh yang susah pasti aku nggak bisa gitu ya. Aku tidak pandai kayak gitu ya. Nggak boleh begitu ya. Kamu hanya belum bisa. Nah kenapa 2 hal terakhir ini sangat penting sekali. Ini adalah sesuatu yang membantu anak untuk memiliki kapasitas kemampuan memotivasi diri sendiri. Jadi yang namanya delaying gratification, pemuasannya kan ditunda dulu gitu ya. Jadi hanya anak-anak yang mampu memotivasi dirinya sendirilah ya yang akan bisa bertahan di masa penantian tersebut.
Nah, Begitu, Mas. itu dia ya, delaying gratification, dan salah satunya bisa diterapkan kepada anak-anak, di mana nanti anak-anak ini juga nanti kedepannya kan pasti akan jadi orang tua atau at least Benar. orang-orang yang bekerja dan menerima THR, dan tadi disebutkan sama Mbak Elvi ya tipsnya ya tentang menabung gitu ya, dan ini menjadi sangat penting untuk bagaimana mereka mengelola atau merencanakan keuangannya mereka, salah satunya dengan mengelola THR supaya euforianya tidak terlalu berlebihan. Oke, ini kita sudah bahas tentang euforianya, ternyata apa yang terjadi dengan THR gitu ya, dan kondisi psikologis. Nanti di segmen terakhir Mbak, kita akan lebih spesifik ngomongin THR sudah kelar nih gitu ya. Nah, kita akan ngomongin dari sisi bahagianya gitu ya. Kalau THR bisa bahagia, lebaran bahagia, ada nggak sih tips-tips yang bisa kita lakukan supaya hari raya kita ini bahagia? Salah satunya mungkin dengan tebal-tebal kuping, karena masih ada yang tanya, salah satunya mungkin kapan nikah? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Mbak ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gitu ya, euforia terima THR dan bagaimana cara mengelola THR supaya kita tetap bahagia. Nah, kita masih bersama dengan Mbak Elvi Vianita, SPSC Psikolog dari Enlighten Consulting. Mbak Elvi, kita akan bahas beberapa tips bahagia di hari raya, Mbak. Kita ngomongin secara umumnya ya. Kalau tadi sudah euforia THR-nya, sekarang kita ngomongin tentang bagaimana kemudian kita ngomongin tentang ya, bagaimana bahagianya di hari raya seperti itu ya. Oke, kita lihat yang pertama Mbak. Siap-siap tebal kuping. Gimana nih Mbak Elvi? Oke, kalau kita berbicara tentang bahagia di hari raya memang banyak banget gitu ya pemirsa. Kalau ngomongin tentang indikator bahagia di hari raya itu seperti apa? Seperti itu ya. Salah satunya mungkin yang sering kita temui kalau pas lebaran, ini pertanyaan pas banget lagi di bulan Mei gitu ya. Ditanya, kapan nikahnya? Mei gitu ya. Yang nggak ngerti ya, maybe yes or maybe no gitu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang harus kita perhatikan kalau kita ngomongin tentang bahagia di hari raya. Salah satunya yang pertama adalah siap-siap tebal kuping. Nah, tebal kuping ini maksudnya ya pasti tidak akan ada endingnya. Ya, ini yang sering terjadi. Ini pasti pengalaman pribadi Anda juga semua pemirsa. Kalau kita ngomongin tentang siap-siap tebal kuping, yang pertama adalah kalau ditanya kapan nikah. Nah, nanti setelah kapan nikah ditanya lagi nih setelah udah nikah, kapan nih punya anak? Yang namanya momongan, anak buah hati, ini adalah anugerah dari Tuhan gitu ya. Kita sih ya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin juga dalam program hamil atau promil gitu ya. Tapi kan nggak ada yang ngerti. Maksudnya dikasihnya sama Tuhan itu kapan kita punya momongan. Nanti nih setelah udah punya momongan, satu momongan gitu ya. Nanti akan ditanya lagi, kapan si ini mau punya adik? Kayaknya never ending gitu ya. Nggak pernah ada selesainya gitu. Makanya kalau kita ngomongin tentang lebaran atau hari raya, salah satunya adalah kita harus tebal-tebal kuping seperti itu ya. Oke, setelah tebal-tebal kuping apa nih gitu ya? Jangan bandingkan. Nah, ini juga sering kita kalau ngomongin tentang insecurity gitu ya, insecure gitu. Kita ngerasa kayak ya ampun ini ya, apalagi kalau kita sekarang kan zamannya media sosial nih pemirsa. Kita sering banget gitu ya membanding-bandingkan, si A punya ini, si A beli ini, si A kesini. Nah, itu kan menjadi beberapa indikator atau hal yang pengalaman pribadi gitu ya, yang membuat kita kayak aduh, kok aku masih gini-gini aja ya, sementara dia begini gitu. Nah, ini jangan sampai kita jatuh pada kondisi atau situasi di mana kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jangan sampai kemudian kita yang sudah merasa bahagia dengan apa yang kita punya, karena kan itu berawal dari syukur gitu ya. Tiba-tiba kita kayak, dia udah punya tabungan segini nih, dia sudah punya ini, dia udah pergi ke sini. Jangan sampai, karena itu akan membuat kita jauh lebih drop seperti itu. Percayalah, apa yang terjadi di media sosial itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan ya pemirsa ya. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang kita punya dan jangan pernah membandingkan, karena tidak ada satu orang pun yang sama ya. Kita akan mencoba hubungi kembali dengan Mbak Elvi Vianita, SPSC Psikolog dari Enlighten Consulting. Halo Mbak Elvi. Oke, kita akan coba hubungi lagi Mbak Elvi. Sepertinya kita ada kendala di sinyal. Yang namanya sinyal kita nggak ada yang tahu ya pemirsa, karena itu sudah ngomongin masalah teknologi gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba menghubungi by phone ke Mbak Elvi. Halo Mbak Elvi.
Oke, sepertinya terputus. Kita akan coba lagi menghubungi Mbak Elvi jika memang masih ada waktu ya. Kita lanjut setelah tebal kuping, jangan membandingkan. Nah, ini juga buka pintu maaf selebar-lebarnya ya. Kalau kita ngomongin tentang Lebaran, Hari Raya, memang kita ya memang salah satu hal yang untuk membuat kita bahagia adalah membuka pintu maaf. Terkadang kita ngerasa gini pemirsa, aduh kayaknya aku nggak mau deh gengsi gitu ya untuk memberikan maaf sama orang lain. Kan dia yang salah, bukan aku yang salah gitu kan. Nah ternyata pemirsa, pasti sebagian besar kita merasakan, aduh gengsi deh gitu ya, aku nggak mau deh memaafin gitu. Karena kan dia yang salah gitu. Tapi padahal kalau kita belajar untuk memaafkan orang lain gitu ya, ketika kita lebaran gitu ya, itu ada satu rasa yang relief gitu, kayak bahagia gitu, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika kita mampu memaafkan orang lain. Mungkin di awalnya kita akan ngerasa berat deh kayaknya memaafin dia, tapi setelah beberapa saat kemudian kita akan ngerasa kayak we feel the relief gitu ya, kita ngerasa nggak terbebani lagi, kita merasa lebih legowo kalau bahasa Jawanya gitu ya, ketika kita bisa memaafkan orang lain. Oke, setelah memaafkan, kalau tadi kan sudah tebal-tebal kuping gitu ya, terus kemudian jangan membandingkan, buka pintu maaf. Selanjutnya kita biar bisa bahagia di hari raya adalah atur pengeluaran secukupnya. Nah ini sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya. Atur pengeluaran secukupnya. Kita sambung lagi dengan Mbak Elvi. Kayaknya di samping saya ini di layar LCD sudah ada Mbak Elvi penampakan di sana. Mbak Elvi, sorry banget nih sinyalnya. Jadi aku harus ngasih tipsnya sendiri nih tanpa bantuan Mbak Elvi. Gimana nih Mbak? Tebal-tebal kuping juga penting ya Mbak ya, karena pasti banyak pertanyaan. Ya, mohon maaf ya Perbisa, biasa jarak jauh Bandung dan Jakarta sehingga selalu ada trouble. Oke. Jadi begini pemirsa, jadi yang namanya kita Lebaran, bahkan saya punya temen ya takut mudik karena nanti ditanya kapan nikah, gitu ya. Takut mudik karena belum punya anak, takut mudik karena kok mobilnya cuma tipe yang begituan sih, gitu ya. Nah, menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita harus evaluasi lagi sebenarnya nilai apa sih di dalam diri kita yang terpenting begitu. Jadi orang itu kan bertanya misalkan kenapa kamu belum menikah? Bagi dia nilai yang terpenting adalah orang harus menikah. Padahal kita kan punya nilai dan preference sendiri. Bahwa menurut saya akan menikah ketika saya bertemu dengan orang yang benar-benar tepat dan saya sudah merasa secara emosi ataupun material mencukupi begitu ya. Dan kita harus menghargai apa yang menjadi nilai. Oke, Mbak Elvi sepertinya sinyal juga ini kita yang tersebut dengan tidak tiba-tiba mengadopsi apa yang dinasihatkan oleh orang lain. Oke, Mbak Elvi, aku mohon maaf banget nih, karena waktu juga membatasi kita. Bisa didengar? Ya, oke Mbak Elvi, aku mohon maaf banget nih, waktu juga membatasi kita karena kita harus closing. Terima kasih Mbak Elvi sudah berbagi bersama kami. Ini masalah sinyal, nanti mungkin besok-besok lagi kita ngobrol-ngobrol lagi di Bincang Sehati ya Mbak ya. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Ya. Baik pemirsa. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.